Yang saya hormati PJ Wali Kota Lubuk Linggau, dan yang saya hormati Kapolres, Pak Dandi diwakili, serta seluruh pejabat yang ada di Kota Lubuk Linggau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya lah hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka peristiwa sakral pelantikan Serikat Media Siber Indonesia Kota Lubuk Linggau. Sebelumnya Pak Wali, saya sampaikan SMSI di Linggau ini dulu 3 wilayah. Jadi Ado Muratara, Ado Musirawas, Ado Lubuk Linggau, jadi satu. Nah, mereka pada waktu kepengurusan itu habis menggugat mendirikan negara sendiri-sendiri. Jadi Linggau berdiri sendiri, Musirawas berdiri sendiri, Muratara berdiri sendiri. Jadi Pak Wali tidak sibuk ngurus cuma sikap SMSI Lubuk Linggau, apa yang disampaikan oleh Pak Nopi. Selanjutnya, sebelum ketinggalan, saya ucapkan selamat dulu kepada kawan-kawan pengurus Serikat Media Siber Indonesia Kota Lubuk Linggau yang baru dilantik. Kata Pak Nopi tadi baru dari amanah. Jadi kawan-kawan, setelah jadi pengurus, tidak baca bukan masa kedado. Kita masuk Lembang ya Pak Ali, maka cepat ngerti. Tidak baca masa kedado, pengurus. Lebih berat tugasnya. Karena apa? Tanggung jawab kita itu mendata seluruh media siber yang ada di Kota Lubuk Linggau. Yang kacau balau, menurut kami kacau balau Pak Wali. Karena apa? Media online ini ada blog baik, ada web dah ganti tempat, di mana alamatnya, buat berita ada keruan-keruan, kan kacau balau itu namanya. Nah, itulah guna SMSI dibentuk untuk melakukan pendataan. Oh, ini media ini apa sih? Namanya apa? Alamatnya di mana? Melo organisasi mana? Media ini. Karena apa? Media online itu wajib berorganisasi. Jadi kalau ada yang belum berorganisasi, siapa nak melindungi dia? Kan itu, kawan-kawan. Jadi wajib. Sudah itu ada aturan lagi di dalam perusahaan pers yang disampaikan oleh Pak Nopi bahwa kami ini bukan penerima bantuan sosial, karena kami ini namanya perusahaan pers yang membawahi memanajemen media dan wartawan. Nah, aturan perusahaan pers itu Pak Wali ya tidak mudah, tidak cuma katanya cuma duit 200 bayar web jadilah media online, tidak. Dalam perusahaan pers itu dia harus ada penanggung jawab. Tidak ada penanggung jawab, gugat 200 juta. Itu undang-undang pers dan dewan pers. Tidak ada penanggung jawab di situ. Nah, ada penanggung jawab, nah statusnya nak utama pula UKW. Dia tidak bisa, dia kata media online, cak pakam, tapi tidak mengikuti aturan pemerintah. Jadi untuk bapak kepala dinas, pejabat, kalau nemu itu Pak, silakan lapor polisi. Ini ada Pak Kapolres. 200 juta didenda kalau tidak ada penanggung jawab. Dan penanggung jawab itu statusnya harus utama dalam uji kompetensi wartawan. Kemudian, kalau dulu ada kuasa hukum, sekarang ombudsman. Mereka harus di dalam box redaksi itu harus ada ombudsman-nya, Pak. Artinya ombudsman orang-orang senior yang sudah malang melintang di dunia pers. Nah, ini harus dipasang. Nah, sekarang belum. Untuk mereka mengajukan verifikasi ke Dewan Pers tanpa itu tidak bisa. Tanpa aturan-aturan perusahaan harus
sesuai dengan perusahaan pers. Kemudian ada pimpinannya tingkatnya utama, kemudian ada redakturnya tingkat media, dan wartawannya pun di UKW itu tingkat muda. Nah itu Pak, jadi banyak aturan di perusahaan pers, bukan perusahaan pers itu cak mana? Buat baik, buat berita, dah itu urusan. Karena apa? Media online ini tanggung jawabnya lebih berat daripada media fisik menurut saya Pak. Karena ketika itu terbit, Amerika itu baca, India baca, nggak usah yang dalam negeri ini, yang luar lagi baca. Jadi kita buat berita harus benar-benar valid, benar-benar fakta, dan berimbang. Itu yang penting. Jangan sampai berita kita, sejak hari ini aku baca, ada mahasiswa yang skripsinya tertunda 6 bulan, stres masuk rumah sakit. Tapi tidak nanti konfirmasinya ke sekolah itu kalau apa, dosen itu dosen apa. Bahasa kami dulu nembak pucuk kudo itu, nembak pucuk kudo. Nah ini tidak boleh. Di dunia sekarang tidak boleh. Apalagi kawan-kawan bertanggung jawab dengan perusahaan persnya. Jadi kalau ada wartawan-wartawan macam itu kita tegur. Jadi ini perusahaan Pak, perusahaan pers ini. Ketika wartawan di lapangan itu buat berita, yang bertanggung jawab itu pimpinan redaksi, pimpinan perusahaan. Nah kalau dia melihat ini tidak boleh baca naik. Jadi maksudnya kalau nak kawan tuh kawan dengan perusahaan pers ini Pak. Karena wartawan itu tugas di lapangan yang ditugaskan oleh pemimpin redaksi. Misal dia nak berita ke Kota Lubingau, ini agak miring. Kata kawan di redaksi, kata pimpinan redaksi, wah ini tidak bagus ini berita ini, tidak bisa naik Pak. Jadi jangan beda dengan organisasi wartawan. Nah itu Pak kira-kira. Maaf ada ketua PWI tidak tersebut tadi, Pak Juan, ketua PWI Masyarawas. Kemudian ada ketua SMSI Banyuasin yang hadir di sini. Ada ketua Ibu ya. Ibu, Haji, ketua PWI Lubingau, lagi merutuk dari sebut. Nah itu Pak Wali kira-kira. Jadi saya selaku ketua Serikat Media Siber Indonesia sangat mengapresiasi apa yang sudah dibantu oleh Pak Wali terhadap organisasi kami ini Pak. Tapi tidak jadi lepas Pak Wali. Walaupun ngomong tadi perusahaan pers, masih minta bantu dulu lah. Jadi sinergi antara Serikat Media Siber dengan pemerintah Kota Palembang, Kota Lubingau harus ditingkatkan. Karena apa? Untuk sosialisasi apa yang dikerjakan oleh pemerintah Lubingau ini ke perusahaan pers itu. Satu berita sudah berapa anggota? Kalau ini 20 anggota, 20 berita Pak, 20 media sudah. Kalau ketuanya ngirim ke grup Sumsel, itu ada 250 anggota Serikat Media Siber Indonesia di Sumsel. Kok kirim ke nasional Pak? Ada 3.000 media online anggota Serikat Media Siber. Jadi kalau berita itu positif, itu kita kirim. Viral langsung Pak. Jadi jangan tanggung-tanggung, kerjasama silakan bersinergi. Yang sosialisasi program pemerintah Kota Lubingau silakan disampaikan ke kawan-kawan. Cuman aku dengar agak ngeluh dikit kawan-kawan masalah advertorial. Nah itu dari zaman-zaman dulu itu rendah sekali. Kalau bisa didongkrak, ya dibantulah untuk didongkrak Pak Wali sehingga kawan-kawan bisa hidup. Karena sekarang ini tumpuan kawan-kawan ini cuma di pemerintah, belum baca kemana-mana. Ada program-program kayak Promedia segala macam itu berat untuk kawan-kawan di kabupaten kota. Sementara di kota cuma ada beberapa media yang bisa ikut. Dan kalau kawan-kawan memang kepengen program itu sebenarnya kalau kita serius
tidak tergantung lagi dengan advertorial gitu, kawan-kawan. Jadi ada info publik di Palembang itu, 1 bulan terbit dia ikut info media itu, dia sudah dapat duit 25 juta untuk gaji karyawan, listrik, dan bayar webnya itu. 3 bulan dia sudah dapat duit 40 juta, 3 bulan terbit. Sampai 6 bulan dia sudah jalan 65 juta. Nah, cara baginya kalau kawan-kawan pengen, kita panggil orang media itu ke Lubuk Linggau, sehingga kawan-kawan online bisa melihat. Jangan cuma punya online untuk buat berita, tapi mana online ini jadi dunia bisnis kita. Itu kawan-kawan kira-kira. Jangan kita memberatkan terus dana pemerintah yang terus dikikis berkurang terus ini, Pak Wali ya. Nah itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon Pak Wali, saya titip Serikat Media Siber Indonesia Kota Lubuk Linggau, karena Pak Wali tercatat dalam penasehat. Kalau agak melenceng-lenceng tidak apa-apa Pak, ditegur, diarahkan, karena ini bukan wartawan Pak. Kalau Bapak berhadapan dengan wartawan, mungkin kalau Bapak ngomong, oh kalau itu salah, wah berita ini. Ini orang-orang bisnis, perusahaan, pengusaha. Jadi silakan Pak Wali arahkan kawan-kawan untuk pembangunan Kota Lubuk Linggau Pak. Jadi kemudian Kapolres, silakan Pak Kapolres kerjasama dengan kawan-kawan. Pak Kapolres ini tahu, beliau ini dari Oku Selatan. Nah ini kan Pak Kapolres ini dekat dengan Ketua Serikat Media Siber Oku Selatan. Jadi silakan bersinergi, kerjasama, memberitakan hal-hal yang positif di Polres, di Kodim, dan di dinas-dinas. Silakan. Itu Pak. Jadi hidup Serikat Media Siber Indonesia ini kalau ada makanan, kira-kira macam itu Pak. Kalau tidak kasih berita mati mereka. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mencari-cari berita Pak. Nah nyari-nyari berita ini lagi itu susah. Kalau kita tunjuk, ini rilis kamu, ini rilis, sibuk dia. Sibuk untuk, karena kalau di Google, rilis yang sama itu tidak dibaca Pak. Itu jadi sampah, cuma satu yang duluan masuk itu dibaca oleh mesin Google. Artinya kawan-kawan ketika dikasih rilis, itu dia diedit ulang, judul dirubah, sehingga dia berebut untuk masuk di Google. Nah, jadi silakan, saya pikir itu saja. Terima kasih bantuan dari pemerintah Kota Lubuk Linggau. Semoga tidak terhenti. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John Heri. Luar biasa sekali atas sambutannya. Dan kembali kami informasikan bahwa rekan-rekan pengurus SM